Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah setiap kita rindu senantiasa berdiam di dalam rumah Tuhan. Karena lebih baik bagi kita jika satu hari ada di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari tinggal di tempat yang lain. Satu hal yang kurindukan, tinggal senantiasa di dalam rumah Tuhan. Menyembahmu, Kau Allah yang
mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mohon Tuhan Engkau memberkati ibadah kami. Mohon Tuhan sucikan hati kami, sehingga ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami berkenan di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan Engkau memberkati kami semua, memenuhi kami dengan firman-Mu, sehingga kami beroleh sukacita dalam menjalani kehidupan kami. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan dalam pimpinan dan pertolongan yang dari Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita akan mengucap syukur pada hari ini, memasuki gerbang rumah Allah kita dengan bersyukur, memasuki gerbang rumah Allah kita dengan pujian, karena kasih-Nya yang telah dicurahkannya bagi kita. Karena Tuhan itu baik, sebab Tuhan baik. Kita naikkan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, tanganmu naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita ini, kita bersyukur ada firman Tuhan yang bisa mendasari kita untuk berperilaku. Ada firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kita untuk senantiasa berjalan di dalam terang Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Ku siap
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sebentar lagi kami ingin belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang menuntun hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami terbuka menerima pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Doa dan harapan kami kiranya kita semua tetap di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena lewat anugerah Tuhan pada pagi hari ini kembali kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan. Adapun tema firman Tuhan kita kali ini adalah firman itu merupakan harta yang tak ternilai. Firman adalah harta yang tak ternilai. Nah, untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk saudara, silakan Bapak Ibu menyimak Alkitabnya masing-masing. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, yang menyimpan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada suatu hari ada seorang guru bersama dengan para muridnya sedang bercakap-cakap. Nah, dalam percakapan tersebut, guru mempertanyakan sebuah pertanyaan kepada para murid. Pertanyaannya adalah demikian: apa yang paling berharga dalam hidup ini? Apa yang paling berharga dalam hidup ini? Saudaraku, para murid cukup beragam menjawab pertanyaan guru itu. Tetapi sebagian besar mereka menjawab bahwa yang paling berharga dalam hidup ini adalah emas. Ya, kenapa kok emas? Ya, karena emas itu adalah barang yang paling berharga dibandingkan dengan barang lainnya. Nah, kemudian guru itu berkata demikian. Memang, sebagian besar orang berpendapat bahwa emas itu adalah barang yang sangat mahal. Barang yang sangat berharga. Namun saudara-saudara, jika emas itu diberikan kepada manusia dan pada waktu manusia membutuhkan, belum tentu emas itu cocok sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalkan kalau manusia lapar, tentu emas tidak bisa menjawab, memenuhi kebutuhan kelaparan tersebut. Justru kalau orang lapar makan emas akan sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Kalau serbuk emas itu nempel di mata, itu juga akan mengalami masalah yang serius. Bisa jadi mengalami kebutaan. Nah, saudaraku, memang emas adalah barang yang bernilai. Tetapi itu bukanlah barang yang berguna bagi tubuh kita. Sebenarnya ada yang lebih berharga dari emas. Sang guru berkata, ada yang lebih berharga dari emas. Barang itu tidak akan hanyut oleh banjir. Barang itu tidak akan hangus oleh karena kebakaran. Dan barang itu kalau dipergunakan dengan baik, itu bisa menciptakan dunia ini menjadi tenang dan damai. Dan guru mengatakan, barang apa itu? Barang itu adalah pribadi manusia itu sendiri. Pribadi manusia itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini sebetulnya tidak mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana pribadi manusia itu memiliki peran yang penting dalam kehidupan masa depan manusia itu sendiri. Kenapa demikian?
Karena dengan pribadi manusia itulah manusia bisa membuat rencana, membuat planning. Dengan pribadi manusia itulah manusia bisa berkarya. Manusia bisa membangun hidup dan berkeluarga. Oleh sebab itu, cerita ini mengajarkan bahwa pribadi manusia itu lebih berharga daripada yang lainnya. Nah, saudaraku, apakah kita sepakat dengan pendapat oleh orang ini? Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, namun demikian, di balik pentingnya dan berharganya pribadi manusia, sebetulnya ada yang jauh lebih berharga, bahkan tidak ternilai. Yang hal tersebut sangat menentukan kualitas pribadi manusia itu sendiri. Bagaimana memulai hidup, bagaimana menjalani hidup, bahkan bagaimana mengakhiri hidup itu sendiri. Nah, apakah yang bernilai, apakah yang berharga, bahkan tak ternilai itu? Sebetulnya itu adalah firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan itulah yang menentukan hidup saudara. Baik tidaknya hidup saudara ditentukan oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Thomas Jefferson, seorang yang pernah menjadi wakil presiden Amerika, bahkan dia pernah menjadi presiden Amerika yang ketiga, pernah berkata demikian. Aku telah mengatakan dan akan selalu mengatakan bahwa mempelajari Alkitab secara teratur akan menjadikan engkau warga negara yang baik. Kalau engkau ingin menjadi warga negara yang baik, maka pelajari firman Tuhan secara teratur. Dengan mempelajari Alkitab secara teratur, engkau juga akan mampu menjadi ayah yang baik di tengah-tengah keluargamu dan di tengah-tengah anak-anakmu. Dengan mempelajari Alkitab secara teratur, maka menjadikan engkau seorang suami yang lebih baik. Saudaraku, ini adalah perkataan Thomas Jefferson, seorang pemimpin Amerika. Nah, dari kata-kata ini menunjukkan bahwa sebetulnya Alkitab adalah firman Tuhan yang sangat berharga, bahkan tak ternilai untuk membentuk pribadi manusia itu sendiri. Nah, pada pagi hari ini saudaraku, kita akan belajar bersama-sama. Mengapa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang tak ternilai. Firman Tuhan itu sangat berharga yang tidak dapat dihitung dan tak dapat terukur. Karena yang pertama, kalau kita lihat firman Tuhan kita hari ini. Karena dari firman Tuhanlah tersingkap dan terungkap siapakah manusia itu sesungguhnya. Dari firman Tuhan itulah tersingkap dan terungkap siapa saudara dan siapa saya. Saudaraku, perhatikan dari ayat 15 dan 16. Kalimat yang mengatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kemudian ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saudaraku, perhatikan kata mengenal dan kata mengajar. Dua kata ini penting sekali dalam kehidupan kita. Ingat, salah satu yang terpenting agar kita bisa maju, agar kita bisa berkembang adalah sebuah pengenalan. Yaitu mengenal diri kita sendiri. Sebab tanpa mengenal, kita tidak mampu menggunakan kekuatan dan kelebihan kita untuk berkarya. Tanpa pengenalan, kita juga tidak mampu menghindar dari kegagalan dan kejatuhan akibat kelemahan kita. Jadi mengenal keadaan diri sendiri itu sangat penting. Namun demikian saudaraku, tidak cukup kita hanya mengenal diri sendiri. Karena bagaimana kita bisa mengenal diri sendiri? Kita harus memulai dengan mengenal Tuhan, yaitu lewat firman Tuhan. Seperti kata
Paulus kepada Timotius yang berkata demikian. Dari kecil engkau telah mengenal kitab suci, yaitu firman Tuhan. Dan kitab suci yang diilhamkan Allah itu telah mengajar Timotius. Perhatikan kata mengajar, saudaraku. Kata mengajar atau ajar itu memiliki arti memberikan pelajaran atau melatih. Kata benda Yunani yang dipakai untuk mengajar adalah didaskalia. Nah, apa artinya? Artinya adalah mengajar atau memberikan peringatan. Ingat, bukan sekedar mengajar tetapi juga memberikan peringatan. Berarti kalau kita ada sebuah kata peringatan, ada sesuatu yang berbahaya di depan kita. Jadi apa maksud dari kalimat ini? Maksudnya adalah sebetulnya ingat baik-baik. Bahwa sejak semula manusia telah jatuh di dalam dosa. Keadaan manusia adalah dosa. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Dan dosa telah membuat manusia tidak berdaya. Hidup manusia penuh dengan kejahatan dan penipuan. Semakin hari semakin bertambah jahat. Mereka hidup dan ada untuk saling menyesatkan. Ya, ada untuk saling sesat, menyesatkan banyak orang. Dan bukankah ini terjadi di mana-mana, saudaraku? Dan celakanya, mereka tidak menyadari bahwa dosa yang dilakukannya itu. Mereka tidak menyadari bahwa menyakiti hati orang lain adalah dosa. Mereka tidak menyadari bahkan mereka bisa membuat orang lain tersandung oleh karena dosa-dosa kita. Mereka begitu menikmati dosa itu. Namun bersyukur saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, melalui Alkitab itulah kita diajar oleh Tuhan. Melalui Alkitab itulah kita dilatih sekaligus diberikan peringatan. Supaya kita berhati-hati agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan akhirnya kita hidup melakukan kebenaran. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hanya Alkitab firman Tuhan saja yang mengajarkan hal yang demikian. Hanya Alkitab yang mengatakan bahwa dosa telah menguasai manusia. Hanya Alkitab saja yang mengatakan bahwa Tuhan benci dosa. Dan hanya Alkitab saja yang mengatakan dosa setiap manusia itu harus disucikan. Dan hanya Alkitab saja yang mengatakan bahwa melalui darah Yesus kita disucikan dari dosa. Dan berita ini tidak bisa kita cari dan kita bisa temukan di tempat lain kecuali di dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya maka Alkitab sangat berharga buat kita dan tak ternilai untuk membangun kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih. Nah, yang kedua, mengapa firman Tuhan itu merupakan harta yang tak ternilai? Karena yang kedua adalah dari firman Tuhanlah manusia dibimbing dan belajar menjadi manusia baru. Saudaraku, perhatikan kalimat selanjutnya. Setelah kita diajar oleh firman Tuhan, maka membuat kita mengerti firman Tuhan itu. Dengan mengetahui siapa diri kita sesungguhnya. Maka langkah berikutnya adalah apa? Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Yaitu lewat firman Tuhan kita ditegur karena salah dan dosa-dosa kita. Dan ketika kita sudah menyadari kesalahan kita, maka berikutnya adalah memperbaiki kelakuan. Apa arti memperbaiki, saudaraku? Memperbaiki itu kalau dalam terjemahan lain itu disebutkan mengoreksi. Mengoreksi itu artinya melihat ini salah dan membetulkan menjadi benar. Yang salah diubah menjadi benar. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, untuk apa kesalahan dikoreksi? Untuk apa perilaku dibetulkan? Untuk apa perilaku dibenahi kembali?
Saudaraku, sebetulnya tujuannya adalah supaya kita diluruskan kembali. Kita menjadi orang yang terdidik, hidup menjadi orang yang benar. Dengan kata lain saudaraku, agar kita menjadi manusia baru. Untuk menjadi manusia baru itu perlu proses, saudara. Dan Alkitab adalah firman Tuhan yang menunjukkan proses tersebut. Dengan tahapan-tahapan seperti apa untuk menuju manusia baru itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, agar kita menjadi manusia baru maka baca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan inilah kita dituntun bagaimana kita menjadi manusia yang benar di mata Tuhan. Setelah kita membaca maka buka hati dan pikiran kita. Untuk kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Makanya jangan keraskan hati kita. Saudaraku, kata Yunani yang dipakai dengan dalam kata menyatakan kesalahan adalah elekmos. Ya, elekmos. Apa arti elekmos? Elekmos itu bisa diterjemahkan teguran dengan disiplin yang tinggi. Sebuah teguran dan disiplin itu merupakan sebuah langkah yang mungkin tidak enak. Bukan kata yang indah yang kita dengar. Namun kata-kata yang begitu tajam. Saudaraku, jika berbicara tentang dosa, memang tidak ada kata yang indah yang bisa disampaikan terkait dengan dosa. Karena dosa adalah dosa. Nah, Alkitab mengatakan bahwa dosa bukan hanya sekedar kejahatan yang dilakukan. Melainkan kekuatan yang membelenggu seseorang. Dan Paulus memandang bahwa dosa itu merupakan sebuah ikatan yang mengikat kita. Sehingga orang yang jatuh dalam dosa, orang itu terjual di bawah kuasa dosa. Nah, untuk melepaskan manusia dari dosa tidak ada tawar-menawar. Tidak ada kompromi, hanya ada satu, yaitu apa? Dosa harus dihapuskan. Dan tentu ini membutuhkan tindakan yang radikal. Tindakan yang keras untuk menghapus dosa dari hidup kita. Dan ini perlu kesiapan hati dan keterbukaan hati. Dan percayalah saudaraku, lewat firman Tuhan, hidup kita dituntun kembali menjadi manusia baru. Hanya lewat firman Tuhan kita mengerti. Hanya lewat firman Tuhan kita dibimbing. Hanya lewat firman Tuhan kita mengenal Kristus. Dan hanya lewat firman Tuhan yang membuat kita menjadi manusia baru. Saudaraku, tidak mungkin kita bisa menemukan di tempat yang lain, saudaraku. Tidak ada ajaran lain di dunia ini yang bisa membuat kita menjadi manusia baru. Hanya lewat firman Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan adalah harta yang tak ternilai dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir saudaraku, mengapa hanya Alkitab firman Tuhan merupakan harta yang tak ternilai? Yang terakhir adalah karena firman Tuhanlah manusia mengenal, manusia menerima, manusia percaya kepada Kristus sehingga hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, umat Israel diperintahkan untuk mengajarkan firman Tuhan dengan berulang kali kepada anak-anak mereka. Saudaraku, istilah mengajar dengan berulang-ulang, kalau dalam bahasa aslinya itu bisa diterjemahkan mempertajam. Saudaraku, apa artinya mempertajam? Artinya mempertajam adalah menjadikan lebih tajam. Nah, istilah ini adalah gambaran sebuah pisau yang tajam, yang selalu diasah dan diasah. Ya, pisau ini sudah tajam, tetapi diasah dan diasah. Dengan tujuan apa? Supaya menjadi lebih tajam. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal ini juga berarti bahwa dengan belajar firman Tuhan,
maka hati saudara akan dipertajam. Dengan belajar firman Tuhan, jiwa saudara akan dipertajam. Dengan belajar firman Tuhan, rohani saudara akan dipertajam. Sehingga membuat kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Membuat kita menerima Yesus dengan benar. Membuat kita percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Lewat firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Mengapa demikian saudaraku? Ya, karena firman Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Saudaraku, dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Saudaraku, firman Tuhan ini tidak boleh kita remehkan. Karena firman Tuhan ini akan menembus dan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Di sini Alkitab telah membeberkan dengan jelas dan tegas mengenai keselamatan dan bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan. Dalam kitab Roma atau surat Roma 11:9 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, kita akan diselamatkan. Dan bagaimana kita bisa mengetahuinya? Lewat Kristus saja. Dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4 firman Tuhan dengan jelas berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, Bapak Ibu, dari kitab sucilah kita bisa melihat bagaimana Timotius, kalau kita lihat dari bagian ini, dia dihidupi oleh firman Tuhan. Sehingga Paulus berkata ayat 15, dengan firman Tuhan itu Timotius mendapatkan hikmat Tuhan yang menuntunnya untuk mendapatkan keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Jadi hanya lewat firman Tuhan, saudaraku, kita mengenal Sang Juru Selamat. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati setiap kita. Ingat, firman Tuhan begitu luar biasa buat kita. Karena dengan firman Tuhan mengungkapkan siapa diri kita sesungguhnya. Dengan firman Tuhan kita dibimbing dan dijadikan menjadi manusia baru. Dan dengan firman Tuhan membuat kita percaya, kita beriman kepada Kristus yang memberikan keselamatan itu kepada kita. Untuk itu berbahagialah setiap kita yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang demikian hidupnya pasti tidak sia-sia. Hidupnya penuh dengan pengharapan. Karena firman Tuhan yang berharga yang tak ternilai itu ada dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Alkitab yang adalah firman Tuhan yang menuntun dan membimbing kami sehingga kami mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih karena lewat firman-Mu kami beriman dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Ajarlah kami untuk selalu setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang mengasihi kami. Demi nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, saya serahkan kepada liturgis. Puji nama Tuhan. Biarlah setiap kita
menjadikan firman Tuhan menjadi harta yang tak ternilai dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu. Jadi pelita dalam hidupku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Mari bersama-sama kita akan mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mengikuti doa syafaat. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang senantiasa setia mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari. Secara khusus pada hari ini Bapa, kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Secara khusus ya Tuhan dalam situasi dan kondisi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mohon kiranya Engkau tetap menjaga dan memelihara kami. Menjaga dan memelihara keluarga kami. Menjaga dan memelihara lingkungan yang ada di sekitar kami. Menjaga dan memelihara gereja kami. Dan juga menjaga dan memelihara bangsa serta negara kami. Terutama bagi pemerintahan kami agar mereka mampu ya Tuhan mengatasi semua kondisi yang ada yang sekarang ini mewabah bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang sanggup dan mampu mengatasi semuanya ini. Untuk itu Bapa, kalau ada di antara kami yang lemah, mari Tuhan kuatkan kami. Ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan kami. Ada di antara kami yang cemas, khawatir, yang gelisah, Tuhan hibur kami. Karena kami percaya Engkaulah Allah kami satu-satunya yang menjadi tempat perlindungan kami. Pada hari ini kami juga bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati mereka.
Kami berdoa ya Tuhan bagi saudari Oktavia Wahyuningrini, berdoa bagi Bapak Joko Wiono, berdoa bagi Bapak Selamat Daily, dan juga berdoa bagi Bapak Thomas Nur Salim. Terima kasih untuk panjang umur yang Tuhan berikan buat mereka. Mari Bapa, dengan bertambahnya usia mereka, Engkau memberkati mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, terlebih iman dan kerohanian mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya lewat persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan dan berkati untuk setiap persembahan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Demikian ya Tuhan doa kami percaya Tuhan mendengar. Oleh karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Dan mari kita akhiri ibadah kita dengan berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus kiranya berkat Allah Tritunggal memberkati kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, silahkan mengambil doa teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang pada pagi hari ini kami sampaikan untuk jemaat. Yang pertama, kotak persembahan kami siapkan di depan pintu utama gereja kita. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan sudah menyiapkan bisa langsung memasukkan ke kotak persembahan. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan lewat transfer, bisa mentransfer ke nomor rekening gereja kita. Kemudian yang kedua, kami informasikan kepada jemaat bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 jam 11 siang akan dilangsungkan pemberkatan dan peneguhan nikah yang kudus bagi saudara Andreas Adi Kurniawan dengan saudari Sylvia Monica Kristianto. Mohon doa jemaat sekalian. Kemudian dengan selesainya ibadah ini, mari kita selalu memperhatikan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan mohon untuk bisa menghindari tempat-tempat yang menimbulkan mudahnya penularan virus COVID-19 ini. Mari kita terus berdoa agar Tuhan yang menjaga
dan memelihara kita. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati.